Selamat pagi kepada semua hadirin semua yang hadir di acara pelatihan pengurus pewarna daerah Jawa Barat. Selamat pagi, saya lihat wajah-wajah yang ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bolehkah saya sambut kita semua berkati-kati sejak hari ini sampai selama-lamanya, Pak. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk kota tercinta kami, Bekasi, kasih karunia dan damai sejahtera atas Bekasi, Bapak. Tuhan, terima kasih berkati kota tercinta ini. Dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur. Haleluya. Dan setiap yang percaya katakan, amin. Kepada hadirin semua, saya mohon untuk berdiri karena kita menyanyikan lagu Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Yusuf Mulyono, Penasehat Pengurus Daerah Jawa Barat, Bapak Gunadi, Pengurus Pewarna Indonesia. Saya hormati Pak Pendeta. Saya nggak bisa menyebut nama satu persatu lagi. Yang Pak Dagang, yang terkenal, dan ada abang saya juga di sini, Ketua Korwil PPL Kota Bekasi, selamat pagi Bang. Dari Pemuda Ansor, yang Pak Ustadz Yudri. Ustadz ya, maaf kalau saya belum bisa sebut namanya. Bapak-bapak hadirin, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih dapat diberikan nasihat sehingga kita masih dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti Pak Wali Wali sehat. Mudah-mudahan beliau sehat dan kita berikan doa buat beliau semoga selalu. Kalau memang dia telah sehat, kita berikan doa semoga dia terus sembuh dan sehat. Dan beliau menugaskan saya ya, untuk menghadiri acara ini. Saya sebagai kepala Kesbangkol tentunya apresiasi atas acara ini, ya, dimana mungkin kalau bicara Jawa Barat, emang ya Bekasi ini sebenarnya masih bagian Jawa Barat, dong ya. Bagian Jawa Barat, dimana memang ya saya sebagai putra Bekasi asli ya sama dengan Pak ini, tapi saya lupa dengan abang saya ini Kepala Aliansi ya, Bang Haji Sadat ya, yang selalu ngingetin saya masalah terkait dengan ormas ya. Memang saya selama ini Kesbangkol dalam rangka menciptakan kekeluargaan agama
Bekasi ini sekarang sudah jadi kota metropolis, Pak. Ya, selalu Pak Wali Kota mengatakan bahwa Bekasi ini adalah heterogen. Ya, semua suku agama ada. Ya, di mana Bekasi ya tentunya saya bangga sebagai kita tinggal warga Bekasi, siapapun asal dari mana, Bekasi adalah bagian daripada rumah kita yang harus kita jaga kerukunan, ya, keharmonisisan sebagai modal dasar dalam rangka kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka kita melaksanakan keyakinan agama kita masing-masing. Terbagi dari secara institut, ya, dalam rangka daerah, kepala daerah yang sangat, ya, perhatian sekali tentang toleransi. Ya. Kota Bekasi ya memang rankingnya turun, Pak. Harusnya tadinya nomor 6, sekarang jadi nomor 10. Jadi kita masih masuk 10 besar. Semuanya ini adalah berkat kita bersama, Pak. Ya. Yang tinggal di Bekasi, ya, kita hidup bersama, berdampingan dalam rangka kita menciptakan kerukunan berbangsa. Ya. NKRI harga mati. Jadi ini adalah yang harus kita jaga bersama. Karena beliau sangat komitmen, sangat konsisten bahwa negara harus hadir. Ya, harus hadir di dalam setiap umatnya dalam rangka menciptakan, melaksanakan ibadahnya masing-masing. Komunikasi. Dan juga kita didukung oleh Musbida yang memang sangat solid terkait dengan bagaimana nantinya akan hari ini yang dilantik oleh pimpinan daripada pewarna ini di tingkat Jawa Barat. Bekasi adalah kota yang memang metropolis. Bekasi adalah bagian Jawa Barat yang memang secara strategis adalah sangat strategis. Kenapa? Karena kita berbatasan dengan ibu kota negara. Ya, karena kita gerbangnya Jawa Barat ke Jakarta, sehingga sudah kultural. Yang wajar kalau wali kota kita dukung. Kalau beliau pengen punya obsesi yang mudah-mudahan ya jadi DKI 1 yang kita dukung, Pak. Ya, karena selama ini ya wajar kalau bilang Pak Sadar bilang kalau Bekasi nggak, kalau Jawa Barat kagak bisa bahasa, Bang. Bahasa Sundanya agak Pak. Karena Bekasi bahasa budaya, Pak. Orang Bekasi budaya memang Betawi, Pak. Ya, kami orang Betawi, makanya kalau kami ngomong bahasa Sunda ya sama dengan sampai kalau Pak Wali ya aing dan sebagainya kan. Artinya kita sama-sama ke pemerintah daerah, Pak Wali Kota sangat komit konsisten bagaimana menciptakan ya kerukunan umat beragama, menciptakan semua unsur agama dalam melaksanakan ibadahnya negara harus hadir. Barangkali itu yang terima kasih, mudah-mudahan juga menjadi apa yang menjadi tujuan dalam setiap pelantikan. Tetap pemerintah daerah sangat terbuka dalam berkomunikasi bagaimana kita Bekasi ini ya membangun Bekasi ini, Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan bisa terwujud. Berjalan sendiri kalau tanpa ada dukungan bantuan bersama antara warga Kota Bekasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang kurang benar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai di atas dulu. Satu, lihat sini ya Pak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan sama tangan kiri Pak. Satu lagi bebas ya. Bebas Pak. Satu lagi. 1, 2, 3. Dan sekali lagi dengan tamu undangan Bang Nopel, Bang Nopel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya siang ya, dampingin dulu Bang Pono.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Kesbangpol Pak Haji Cecep, yang terhormat Bapak Ketua Sinode Gereja Karismatik, yang terhormat Ketua, ini ada Pak Jajang merangkap 3 ketua di Kota Bekasi, Pak. Ketua FKK, Ketua Porbakti. Tapi kami ingatkan bahwa beliau itu bukan hanya sekedar ketua, Pak. Banyak prestasi dan kinerja beliau yang diakui oleh Pak Wali Kota Bekasi, salah satunya adalah kebersihan, ya, dan juga kegiatan sosial di Kota Bekasi. Jadi nggak salah Pak Warna melibatkan Pak Jajang, dan juga ada Pak Suhartono, Ketua Kominfo, anggota Kominfo, dan juga selaku penyuluh agama Kristen di Kota Bekasi. Jadi Warna ini sangat komplit. Hanya sedikit ada saya katakan Pak, mungkin kalau Kota Bekasi banyak ras, ada 7, di luar itu banyak lembaga, tetapi yang sangat terakhir yang sangat dikenal Pak Wali Kota adalah Porbakti, ya Pak Jajang, Forum Umat Kristen bagi Kota Islam Bekasi. Apa artinya? Artinya itu bahwa pemerintah mengharapkan bukan hanya sekedar pembentukan, hasil kerja nyata bukan nilainya, tetapi makna terhadap lingkungan, bukan hanya pada jemaat Kristen tetapi di masjid. Contoh, kita bersama penyuluh Porbakti dan kakak setiap lebaran itu mengadakan gerakan air mineral, Pak Ketua. Gerakan air mineral itu artinya kita kumpul air mineral dari setiap gereja, dan puji Tuhan terkumpul selalu itu hampir di atas 4.000 dus, ya. Ini sebaliknya dibagi ke tempat-tempat memang saudara kita Muslim merayakan lebaran, puasa. Dan puji Tuhan itu mendapat saksi dari Pak Ketua DPOG, Pak Manan, dan Pak Wali Kota Bekasi sangat memuji, di mana nilainya tidak seberapa, tetapi maknanya luar biasa. Oleh karena itu kami harapkan dari Dimas Kristen, di sini ada Pak Ketua kami Pak Nopal, Ketua MPR. Saya sampaikan kepada Bapak semua bahwa beliau ini sangat banyak membantu kami di Dimas. Ya, di beberapa tahun terakhir, beberapa tempat yang ada masalah, dan puji Tuhan berkat bantuan beliau bisa kembali dibuka. Ini bukan cerita, ini kenyataan. Ya, kenyataan beliau sangat banyak bantu, termasuk Pak Kiai, Pak Ketua Ansor dari Ansor, Pak Ketua, ya, itu sangat banyak bantu. Dan sekali lagi bukan karena beliau ada di sini saya bercerita. Ya, ini pembelajaran buat kita, termasuk Pak Ketua saya katakan tadi, bahwa kenapa Bekasi berhasil 10 tahun berhasil di bidang kerukunan, termasuk pembangunan tempat ibadah, karena kerjasama yang erat. Bukan hanya, jadi kebanyakan selama tokoh biasa kenal dengan wali kota, ya, atau bupati. Di sini tidak semua. Jadi saya biasakan sampai pada pendeta bahwa kita wajib kenal dengan tokoh agama, bukan hanya kepala daerah. Dan hampir semua pendeta mungkin kenal dengan Pak Nopal, Ketua MPR di Kota Bekasi. Jadi bukan karena beliau ada di sini, saya rasakan bantuan beliau meringankan kerja Dimas ketika ada permasalahan gereja di Kota Bekasi, Pak Ketua, ya, Pak Kepala Kesbangpol. Ya, kalau kami pemerintah sama Pak Kepala Kesbangpol tidak suruh buat apa. Tapi kalau begitu teman-teman saudara kita dari NU, dari teman-teman MPR membantu, di situ 90% bisa selesaikan masalah tersebut. Nah, Warna ini kan juga suatu organisasi yang tidak bermutu aras. Tetapi kita lihat bahwa pengurus dalam itu kebanyakan adalah orang gereja. Benar Bapak Ibu, ya? 90% orang gereja. Mudah-mudahan gereja ini menjadikan, kalau tadi malam TV ada berita bahwa Indonesia paling jelek medsos media, ya. Itu dari malam beritanya, bahwa Indonesia peringkat terjelek dalam pemanfaatan medsos, Pak Ketua, ya. Jadi dari malam berita dari malam itu bahkan terjelek 70. Kenapa tadi? Karena memang berita itu banyak yang tidak benar. Mudah-mudahan Warna ini, ya, menjadi salah satu memang sumber berita yang memang sangat baik dan sangat membangun di Kota Bekasi. Ini juga Pak Ketua mohon izin kemarin Pak Wajib dokternya tentang data. Apa yang menyebabkan penurunan itu, Pak? Karena 2 tahun terakhir ini kan sangat rukun di Kota Bekasi, itu perlu dipertanyakan. Di Kota Bekasi terakhir sangat rukun. Justru sangat tidak rukun 2017 ketika masalah Santa Clara dan juga masalah Kalang Miring. Ya, itu yang dulu jadi agak masalah. Kalau sekarang kan sangat-sangat rukun itu. Perlu dipertanyakan juga kenapa peringkatnya turun gitu, Pak Ketua. Dan kami dari Mas Kristen sekali sangat mendukung apapun kegiatan nanti Warna, informasi apapun dan apapun yang dilakukan kita bersama-sama, mudah-mudahan menjadi sumber berita sangat membangun bagi bukan hanya bagi urus yang akan dilantik,
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan kiranya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang saudara ambil. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Bapak Wali Kota Bekasi, Pak Muhtar Effendi, yang dalam hal ini diwakili Bapak Asbabol, Bapak Cecep ya Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih dengan Bapak Pemimas Kristen Kota Bekasi. Baru kenal saya Pak. Kalau Pak Dirjen kami sering ketemu, tapi yang ini baru ketemu hari ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya kasih tentunya teman-teman dari FPR, kemudian dari GP Ansor, dan yang terhormat Pak Ketua Sinode Bapak Pendeta Gunadi Gunawan, dan juga rekan-rekan semuanya, Pak Sekjen Pewarna, Pak yang sebentar lagi akan dilantik pengurus Pewarna Jawa Barat. Perlu kami sampaikan memang hasil dari komunikasi kita dengan Pewarna Jawa Barat. Mengapa pilihannya di Bekasi? Karena memang mengingat masa pandemi ini kalau kita laksanakan di Bandung, padahal pengurusnya kebanyakan dari sekitar Bekasi, Depok, dan Bogor. Nah ini pandemi nanti di rapid test dan di segalanya itu agak merepotkan. Maka saya sampaikan, sarankan teman-teman Pewarna yang efektif adalah Bekasi, jangkauan dari Jakarta juga dekat, dari mana-mana juga dekat, dan dari Pak Tetet, Bekasi juga nggak kalah pentingnya sebagai kota metropolitan penyangga DKI Jakarta. Berita tembak ya, saat bagaimana menegakkan toleransi untuk gereja Santa Clara. Itu poin yang sangat bagus, dan teman-teman Pewarna Jawa Barat ternyata merespon itu. Artinya dengan subtema ini kebangkitan Jawa Barat untuk Indonesia, sesuai dengan pewarna yang selalu menjaga keberagaman, itulah yang ditangkap oleh teman pewarna. Inilah yang terus kita akan gelorakan. Tentu dengan bersama GP Ansor, kami juga pernah memberikan penghargaan juga untuk toleransi untuk beragama. Ini kita akan bergerak bersama supaya Indonesia tetap berwarna, Indonesia beragam, dan kita menjadi bangsa yang luar biasa. Saya kira itu dulu sampaikan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Untuk pelantikan pada hari ini, yang pertama saya akan membacakan surat keputusan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Setelah itu, pada saat saya membacakan lampiran dari surat keputusan yang berisi susunan pengurus Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat periode 2020-2025, saya berharap nama-nama yang saya sebutkan bisa tampil ke depan. Nanti setelah itu ada penandatanganan berita acara. Setelah penandatanganan berita acara, penyerahan SK dan fataka dari Ketua Umum, kemudian doa. Ya, biasanya diakhiri dengan doa pemutusan kepada pengurus yang sudah disusun oleh ketua terpilih. Saya akan membacakan pertama surat keputusan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau PP Pewarna Indonesia nomor 010/SK Jabar /PP PI Angka Romawi 2/2021 tentang pengesahan pengurus daerah Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia atau Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dengan perkenan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Pewarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, setelah menimbang dan seterusnya mengingat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, memperhatikan ketetapan Kongres 2 Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia
Indonesia tanggal 1 sampai 3 November 2019 di The Pelangi Hotel dan Resort Sentul Bogor, Jawa Barat tentang pembentukan Pewarna Indonesia di tingkat provinsi. 2. Hasil Konferda Pewarna Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2020. Divisi Hukum dan HAM Albert Siagian, Sarjana Hukum. Divisi OKK Ricardo RJ Palijama David Malau. Divisi Humas Karso Rizal Sunyarman Lili Teresia. Divisi Gerakan Tanpangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Julius Chandra Laspen Sihombing. Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Aparatur Negara Paul Nababan, Sarjana Hukum. Saudara-saudara pengurus Pewarna Jawa Barat dan juga para hadirin yang hadir pada saat pelatihan ini, kita menjadi saksi akan janji teman-teman di dalam melaksanakan roda organisasi pewarna, khususnya di dalam menjalankannya di Jawa Barat. Dan perlu juga kami sampaikan, memang karena kondisi, karena mengingat memang keterbatasan yang saat ini, tapi tidak mengurangi kenikmatan untuk ini, dan cukup yang hadir saat ini untuk bersama-sama kita berjanji untuk pewarna. Nanti ditentukan saja ya. Janji Pewarna Indonesia. Janji Pewarna Indonesia. Dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Pewarta. Saya berjanji. Satu. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Menerima dan menaati anggaran dasar. 5. Siap mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berkarya. Kepada saudara yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan pada para pengurus yang baru dilantik, memberikanlah semangat, bangkitkanlah dan kuatkanlah dan pertindakan dalam menjalankan tugas organisasinya sehingga menjadi garam dan terang dunia. Pelantikan pengurus pewarna daerah Provinsi Jawa Barat. Kami mengundang mewakili pengurus pusat, Wakil Sekjen Bung Tony Armando, mewakili pewarna, Ketua Pewarna Jawa Barat. Sudah ada namanya. Kemudian Sekretaris Bapak Jajang Buntoro, mengetahui pengurus pusat Bapak Ketua Umum Yusuf Mujono, dari mewakili saksi pengurus pusat Wakil Sekjen Tony Armando, namanya jangan lupa. Wakili dari pengurus ya, saksi
Ya, selanjutnya penyerahan SK kepada Ketua ya, Pewarna Provinsi Jawa Barat. Kemudian Pataka, ya, penyerahan Pataka. Yang tinggi sekretaris. Luar biasa. Sah, yang bekerja pengurus daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya target utama adalah pembentukan pewarna tingkat kabupaten kota, ya, termasuk Kota Bekasi. Kota Bekasi ada ketuanya. Dari mulai kecil sampai besar tingginya hanya 70 cm. Ya. Pada waktu itu dia memiliki satu kegalauan, ya, frustasi sehingga mentalnya bridol. Tetapi sekolahnya di sekolah umum, ya, dia cukup cerdas dari TK, SD, SMP, SMA dia lulus terus. Suatu ketika dia frustasi, nah, itu yang dinamakan semangat, ya, atau bangkitlah. Dan suatu ketika dia ketemu dengan pendeta dan diberikan satu nasihat, janganlah memandang dirimu dengan kekuranganmu. Kekurangannya karena tubuh tidak sempurna, tapi pandanglah dirimu dengan keunggulanmu, keunggulanmu yang Tuhan sudah berikan talenta manusia masing-masing. Karena otaknya masih cerdas, belajarnya masih bagus, tapi fisiknya cacat. Ya. Jadi akhirnya dia mengambil satu visi. Ya. Apa itu visi? Seseorang yang mempunyai visi sudah akan berbeda dengan orang lain. Ya. Jadi untuk menjadi unggul, patokannya adalah di visi. Akhirnya dia punya visi, dia akan bangkit menjadi seorang motivator. Ya. Bahkan penggerak yang sukses. Itulah saudara. Ya. Jadi bangkitlah. Ya. Bangkitlah, semangat, bicara tentang semangat yang dilandasi oleh visi. Tanpa visi akan pudar. Jack Welch dalam menjabat sebagai CEO di General Electric, dia mempunyai filosofi yang pertama adalah bangunlah satu organisasi, dilupakan orang, ditutup saja, ya, karena akan bangkrut. Gitu. Jadi, Uberlah menjadi suatu organisasi yang visinya nomor satu kalau bisa. Itu bicara tentang bangkitlah. Kuatkanlah apa ini saudara? Kuatkanlah bicara tentang berdaya tarik. Jadi satu organisasi mempunyai satu daya tarik, berdaya tarik member kedatangan. Tapi kalau dia memiliki nilai-nilai berdaya tarik yang bisa menarik orang, itu dimulai apa? Yang pertama, memfokuskan diri pada kualitas. Karena kualitas ini satu cerminan yang nilai-nilainya yang mempunyai nilai tambah. Jadi berkualitas. Yang kedua, akhirnya memiliki satu kompetensi, keahliannya. Kalau kita di bidang wartawan, ya, mengupgrade diri menjadi seorang ahli di dalam bidang wartawan, itu disebut namanya kompetensi. Disertai dengan satu karakter, disertai dengan kasih karunia dari Kristus yang kita sudah diberikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, dari tiga unsur ini saudara, kasih karunia, kompetensi, dan karakter, kita akan memiliki reputasi atau nama baik. Pada saat kita memiliki reputasi nama baik, maka kita akan di-hire orang menjadi great leader, pemimpin besar. Ya, itulah struktur menjadi seorang yang kuat, berdaya tarik, berdaya guna, dan berdaya tahan. Berdaya guna, kita harus memberikan satu kasih, mengutamakan kasih, empati. Ya, itu adalah action. Iman tanpa perbuatan sudah adalah mati. Ya, visi hanya sekedar mimpi saja tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, dari ketiga
tiga unsur ini sangat penting. Bangkitlah dengan satu visi yang ditentukan dari sekarang, memiliki ide, memiliki planning, dan memiliki action. Yang kedua, kuatkanlah dengan mengeluarkan satu produk yang berdaya tarik, yang berdaya guna, dan yang berdaya tahan. Dan yang ketiga adalah bertindaklah ya sampai menjadi satu organisasi yang mengutamakan keunggulan ya, seperti jadwal tadi. Ya. Dan ini pewarna ini kalau saya lihat di Jakarta hanya satu-satunya ya, Persatuan Wartawan Nasrani di Indonesia. Jadi boleh dikatakan masih cukup eksis unggul yang belum ada saingannya. Kiranya di tahun-tahun mendatang bisa membuka cabang seluruh sampai 34 provinsi. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa kami mengucapkan terima kasih. Semoga pewarna tetap jaya dan maju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tadi bilangnya doa makan, ini doa tutup juga. Terima kasih buat semua panitia yang sudah bekerja, dan selamat kepada pengurus pewarna Jawa Barat yang baru. Biarlah warna Jawa Barat semakin eksis ya, terus melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dan sekaligus kita akan doa makan juga ya. Kita bangkit berdiri. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, oleh anugerah Tuhan pelantikan pengurus pewarna daerah Jawa Barat boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Tuhan Yesus, biarlah pewarna Jawa Barat ini semakin maju dan nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah tinggalkan tempat ini, panitia sudah menyiapkan berkat-berkat jasmani. Sebelum kami menerimanya, Tuhan bubuhkan berkat atasnya. Lewat makan minum kami dikuatkan, dipuaskan, dan kekuatan mana kami pakai untuk mengiring dan melayani Tuhan.